Oke, baik, kita mulai ya, Nana Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, apa kabar semuanya? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jika keluar memakai masker, menjaga jarak jika berkumpul orang di luar, dan tentunya tetap makan makanan bergizi dan berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita akan bertemu tatap muka nantinya. Mudah-mudahan ada kebijakan baru bulan September, dengarnya kita mau tatap muka. Semoga kita bisa ya tatap muka. Oke. Nah, bagi anak-anak Ibu yang saat ini berada di jaringan yang kuat, mohon untuk mengaktifkan videonya biar Ibu bisa bertatap muka secara langsung pada anak-anak Ibu semua. Bagi yang sinyalnya lemah, silahkan dimatikan videonya, tidak masalah, tetapi dengan catatan tetap menyimak apa yang Ibu sampaikan. Suara Ibu jelas terdengar ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Nah, sebelum Ibu memulai materi baru, Ibu mengulang kembali terkait materi 2 minggu lalu, yaitu tentang aktivitas fisik jalan cepat. Nah, kemarin di aktivitas fisik jalan cepat, Ananda sudah semua membaca materi. Materinya Ibu bagikan dalam bentuk file-file, silahkan dibaca lebih paham lagi. Dan sudah dipraktekkan dengan Ibu memberikan contoh dan tagihan tugasnya. Ananda Ibu minta untuk membuat video singkat terkait percobaan atau tentang praktek jalan cepat seperti layaknya video contoh yang sudah Ibu berikan kemarin. Nah, nantinya di sini Ibu lihat untuk materi atletik di sini mungkin bisa Ibu share screen ya. Sebentar, Ibu akan lihatkan. Oke. Bentar. Kita mengulas sedikit sebelum kita lanjut. Karena sudah tidak terasa, sudah 1,5 bulan kita belajar. Nah, di sini, nih, aktivitas atletik kemarin. Kemarin ada Ibu kasih materi dan ada Ibu kasih pertanyaan, kuis di sini. Yang pada saat ini masih hanya 114 belum memberikan ke Ibu. Jadi 114 orang ini hanya menerima tapi belum mengerjakan. Nah, ini 32 orang sudah mengerjakan, 71 sudah nyerahkan tapi belum Ibu nilai. Nanti akan Ibu nilai. Jadi kepada Ananda yang belum mengerjakan tentang pertanyaan di kuis, apakah yang membedakan antara jalan dengan lari, silahkan segera dibuka ya di classroomnya dan dijawab. Itu lagi di sini presensi. Nah, ini presensi ini sama dengan daftar hadir. Di sini kalau Ananda sudah membaca materi tentang jalan cepat, silakan diisi presensinya atau daftar hadirnya. Di sini ada 93 orang yang di classroom ini yang belum menyerahkan presensi. Dalam artian ini mungkin apakah belum membuka classroom atau belum tahu caranya. Nah, silahkan nanti dibuka presensi, diklik baca dulu materinya. Kalau sudah dibaca materi, silahkan isi daftar hadir. Apakah kamu hadir, izin atau sakit. Selanjutnya nih, untuk mengerjakan praktek, kamu di sini lihat contoh dulu. Kemarin Ibu udah contohkan videonya ya, silahkan dilihat. Dan lebih kurang kamu mengerjakannya seperti itu. Nah, inilah dia praktek jalan cepat yang kamu lakukan. Sudah ada 23 orang yang udah Ibu nilai, silahkan dicek. Ada 41 yang udah memberikan, tapi Ibu belum menilai. Dan ada 153 yang belum memberikan. Dia hanya menerima di classroom, tapi dia belum menyetor tugas. Nah, ini masih banyak sekali. Tolong si Ananda ya, dikerjakan prakteknya tidak lama-lama, durasi paling lama 2 menit atau 1,5 menit itu selesai untuk praktek variasi dan kombinasi jalan cepat. Nah, jikalau sudah, maka kita bisa masuk materi aktivitas bela diri. Tapi Ibu mengingatkan kembali nih, untuk permainan olahraga bola besar dan bola kecil juga ada, silahkan Anda penuhi ya. Ibu lihat kembali nih. Nih, silahkan dilihat di classroomnya ya, dilengkapi.
Nah, ini rekaman-rekaman ini, kalau anak-anak ibu merasa ingin menonton kembali, ini sudah ibu sajikan rekamannya. Dan sesi ini pun, hari ini pun sudah ibu rekam, nantinya akan ibu tempel di sini. Ya, jadi anak-anak ibu yang belum sempat masuk join di Google Meet, kemarin-kemarin bisa lihat rekamannya di sini. Ngapain aja sih di dalam kelas itu ngomong-ngomong apa, nah bisa dilihat sini. Dan ini untuk hari ini, ya ini linknya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas bela diri. Sebelum Ibu memberikan tugas, ini ada tugas Ibu berikan. Ibu akan jelaskan dulu materinya. Sudah terlihat presentasi Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, sip ya, didengarkan baik-baik dan dilihat. Nah, di sini kita materi baru kita masuk kepada aktivitas bela diri. Jadi bela diri itu banyak sekali. Coba apa-apa saja bela diri yang kamu ketahui. Coba yang bisa jawab, berbicara silakan. Yang dengan chattingan boleh, silakan. Ayo, aktivitas bela diri apa-apa saja yang kamu ketahui. Sebelum kita masuk. Ya, siapa yang berani jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa sebut nama? Meika Divani, kelas 98. Iya. Ya, silakan Ada- mereka. Apa ada- aja aktivitas bela diri yang ditahu. Ada taekwondo, karate, kungfu, judo, aikido, krav maga, sama jujutsu. Oke, mantap sekali. Bahasanya bahasa Korea semua kayak ini ya. Oke. Ada lagi tambahan? Siapa tadi? Meka ya? Iya, Bu. Meka kelas 98. Iya. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Contoh-contoh aktivitas bela diri itu apa-apa aja? Silat, karate, Bu. Silat, karate. Siapa namanya? Stefani Valentina 97, Bu. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Ayo, ada atau kita skip? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang dibicarakan oleh kawan-kawan tadi, oleh Meka dan Stefani itu adalah beragam aktivitas dari bela diri. Namanya bela diri, dari namanya aja bela diri, yaitu kita membela diri kita sendiri ya. Kegiatan itu adalah aktivitas, suatu aktivitas nantinya yang dilakukan untuk membela diri kita. Ini namanya aktivitas bela diri. Oke, tanpa sadari kita di dunia nyata ini harus membela diri kita, minimal kita sendiri harus tahu gerakan-gerakan itu nantinya. Oke, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa dulu agar pada hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa menyerap materi ini. Doa mulai. Selesai. Oke, nah jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya anak-anak ibu tahu apa itu prinsip dan fungsi dari bela diri, khususnya pencak silat. Dan nantinya anak-anak ibu bisa mengetahui variasi dan kombinasi gerak dari pencak silat itu sendiri. Dan bisa menjelaskan berbagai variasi dan kombinasi gerak dasar pencak silat. Dan juga gerak dasar, mengetahui juga tentang kombinasi gerak dasar pencak silat. Oke, lanjut. Nah, di pencak silat itu ada prinsip yang fungsi dari yang kita pelajari nanti, ada prinsip dan fungsinya. Ini digambarkan dalam peta konsep ya. Apa prinsip dari pencak silat, apa fungsinya, nanti kita lihat di sini. Apa gerak spesifiknya, apa variasi dan kombinasi gerak pencak silat. Oke, coba anak-anak ibu ya, sebentar ibu akan coba sebentar ya. Apakah sudah ada yang menginstal aplikasi Jamboard? Kalau ada yang sudah menginstal aplikasi Jamboard, silakan nanti dibuka link ini ya. Bentar. Kita akan coba berkolaborasi. Oke.
Kelihatan anak-anak Ibu? Nah, ada ya di kolom chat. Anak-anak Ibu lihat di kolom chat yang sudah menginstal aplikasi Jamboard, silahkan diklik link ini, maka akan tersambung ke papan tulis seperti ini dia. Papan tulis putih begini. Nah, ini Muhammad Zikri sudah masuk, Zahra sudah masuk, Isanul sudah masuk nih. Nah, ini keren ya. Oke ya. Anak-anak Ibu yang belum masuk ke Jamboard, apakah kelihatan papan tulis Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Yang mau masuk silahkan masuk. Yang tidak bisa masuk karena mungkin belum install aplikasi, silahkan lihat saja di depan ini ya, di layarnya. Ini adalah papan tulis. Jadi kita akan kolaborasi di sini. Jadi anak-anak Ibu tekankan sekali lagi, karena ini sifatnya mobile aplikasi. Jadi kalau anak-anak Ibu yang join pakai Google Meet pakai handphone, kalau mau banyak menggunakan mau bisa kolaborasi ke aplikasi yang Ibu tuju, nanti silahkan diinstal aplikasi di handphone. Bu, handphone saya sudah penuh, Bu. Nah, jadi sekarang kita bijak berinternet, gunakan aplikasi yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Aplikasi yang nggak dipakai untuk pembelajaran, udah tinggalkan aja atau dihapus. Nah, sekarang di sini Ibu mau tunjukkan dulu ke anak-anak Ibu sebelum kolaborasi yang udah masuk di sini ya. Anak-anak Ibu yang udah masuk di sini, ini Bu perkenalkan dulu alatnya. Ini pena. Pena ini nanti anak-anak Ibu bisa menulis pakai tulisan tangan. Ya, pakai tulisan tangan di sini. Pokoknya nama kamu pokoknya Anissa. Jadi anak-anak Ibu bisa nanti tulis di sini Anissa. Ya, kenalkan dulu ya di sini ya. Terus nanti menghapus, Ibu hapus lagi. Kalau nggak mau jelek Bu tulisan saya, pakai sticky note. Sticky note di sini ada lambangnya sticky note. Nah, di sini silakan buat di sini nama. Oke, silakan anak-anak Ibu biar ada mereknya di sini ya. Silakan anak-anak Ibu yang udah masuk buat di sini. Ya. Boleh pakai tulisan sticky note, boleh nanti dengan tulisan teks. Ini ada teks. Nah, silahkan di sini umpamanya. Nah, begitu. Menandakan kamu ada di sini. Oke, Nak? Yuk, silahkan. Nah, sekarang Ibu akan cari gambar. Silahkan nanti kamu kolaborasi. Ibu akan cari gambar tentang Oke. Nah, oke. Kita lihat ini dulu, satu. Ini adalah gambar tentang pencak silat. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tahu nih, pencak silat ini berasal dari negara mana? Coba. Yang mau di sini kolaborasi, silahkan ketikkan di sini dari negara mana, tuliskan di sini. Kalau yang mau di chat juga silahkan. Yuk, pencak silat. Ya, silakan yang udah masuk di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang ya. Ya, di sini ngetik. Pencak silat dari mana? Ayo dijawab. Asal mula pencak silat itu dari negara mana? Pencak silat berasal dari negara Indonesia. Oke, Indonesia. Mantap. Ada yang lain? Pendapat yang lain agak berbeda? Siapa tadi namanya? Octavia Salma Radani, Bu. Kelas? Kelasnya kelas? Octavia kelas berapa? Halo? Suara Ibu masih didengar ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya Ibu lihat di chat. Oke. Nah, ini adalah pencak silat. Pencak silat benar berasal dari negara Indonesia ya. Jadi ini adalah olahraga keturunan leluhur. Jadi ini patut kita lestarikan. Jadi silakan nanti Ananda yang mau belajar pencak silat ada di sekolah kita ya dengan Bu Eka Sundari. Silakan belajar pencak silat dengan Bu Eka.
atau di luar pun juga nggak masalah, dengan perguruan mana saja. Nah, seperti yang ketahui, karena ini adalah warisan budaya Indonesia, olahraga ini berasal dari Indonesia, maka ini patut kita lestarikan. Oke, nah Ibu mau tahu lagi nih, prinsip dari pencak silat itu apa? Ya. Untuk apa sebenarnya prinsip dari kita belajar pencak silat ini? Yo, ada yang bisa? Yang mau mengetik di sini, silahkan ketik di sini ya. Caranya tadi Bu sebutkan di sini ada teks. Silahkan Ananda tadi buat di sini teks, bisa. Tadi Indonesia. Oke, bisa dari Indonesia. Tadi pencak silat ya. Caranya dengan buat di teks ini bisa, atau dengan sticky note juga bisa kalau mau menarik. Oke. Nih. Ya, yang udah gabung ini ya, yang udah gabung. Silakan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, prinsip dari pencak silat itu apa? Prinsip. Yuk, ada yang tahu bisa membantu? Prinsip-prinsip bela diri pencak silat antara lain seorang pesilat tidak berbuat hal-hal yang dapat mencela diri sendiri, tidak memancing kericuhan, pembelaan diri merupakan prinsip utama dalam pencak silat dan tidak mencari musuh. Oke, baca buku ya, ketahuan. Ya, siapa namanya? Vivian Jessica, Halo? Bu, kelas 91. Siapa namanya? Vivian, kelas 91. Oh, Vivian, ya 91. Ya. Oke, jadi inti dari prinsip dari pencak silat itu adalah untuk membela diri. Di sini nanti membela diri, dan di sini tidak boleh memancing kericuhan. Jadi membela diri tidak boleh memancing kericuhan. Jadi mentang-mentang kita pandai pencak silat nih, kita nggak boleh sok-sokan. Kita mulai duluan pun nggak boleh. Tenang, harus bawaannya harus tenang. Kita nggak boleh pertama-tama itu memicu kericuhan, nggak boleh. Selanjutnya yang jelas untuk membela diri kita. Dan kita mempelajari pencak silat, kita akan bisa membela diri kita minimal untuk diri kita sendiri. Ya, itu merupakan prinsip dasar dari pencak silat. Dan tentunya kita tidak boleh mencari musuh ya, jadi itu penting. Jadi mentang-mentang anak-anak Ibu nanti belajar pencak silat atau bela diri apapun, jadi prinsipnya begitu, jangan cari musuh ya, jangan memicu kericuhan mentang-mentang kita pintar nih ya, jangan. Dan intinya untuk membela diri kita kapan perlu, biar orang tidak tahu kita itu pandai pencak silat, tapi kita pandai gitu loh maksudnya ya. Oke, jadi itu prinsip pencak silat yang pertama tadi ya, membela diri. Silakan yang mau bergabung join sini, silakan. Mau mengetik apa tadi? Bantu Ibu lagi, membela diri apa lagi tadi? Tidak apa? Micu. Yuk, kericuhan. Apalagi yang ketiga tadi prinsipnya? Pembelaan diri sudah, tidak memicu kerusuhan sudah, tidak mencari, Tidak buat hal-hal yang dapat mencela diri sendiri. iya, tidak mencari musuh, tidak membuat hal-hal yang mencederai diri sendiri. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari pencak silat itu. Jadi jangan mentang-mentang kita pandai pencak silat, kita mau semena-mena aja sama orang, tidak. Oke ya, ini adalah prinsip pencak silat. Silakan anak-anak Ibu yang udah gabung di Jamboard, silakan kalau mau berkomentar di sini aja, nggak masalah, dicoret-coret pun nggak masalah ya, nama juga kita belajar. Nah, berikut kita masuk ke kode etik. Ya, start. Nah, ini dia. Kembali. Oke, nah, ini dia. Sekarang, apa arti dari kode etik? Ada tahu nggak apa itu kode etik? Ini prinsip tadi udah selesai ya. Sekarang kode etik. Apa itu kode etik? Etik tahu nggak? Etik. Anak-anak Ibu yang kemarin ikut digitalisasi kemarin, Ibu ada ngasih materi kemarin etika berinternet, menghargai hasil karya orang lain. Ya. Oh ya, sedikit Ibu kasih tahu ya. Perlu Ananda kelas 9. Nah, Ananda kan kelas 9 ini, besok kan mau melanjutkan SMA. Ya, di SMA itu sepengetahuan Ibu
kakak-kakak kelas ada dia mengumpulkan sertifikat untuk masuk ke sekolah yang diinginkannya. Contoh salah satu SMA 1 atau SMA di Pekanbaru atau apa gitu. Jadi untuk mengumpulkan sertifikat, apalagi masa pandemi ini kan kita jarang berkegiatan. Ibu kasih saran kemarin di grup, silakan Ananda ikuti yang namanya kegiatan literasi digital. Di situ kegiatannya pakai aplikasi Zoom, virtual meeting selama 2 jam. Silakan Ananda ikuti, itu penting sekali untuk kita semua, bukan Ananda saja, untuk orang dewasa pun penting tentang literasi digital, tentang berinternet. Silakan diikuti, dapat sertifikat, terus bertanya. Kalau terpilih pertanyaan Ananda, nanti akan diberikan hadiah oleh Kominfo. Dari Kominfo loh. Oke. Oke. Nah, berikut etik. Siapa yang tahu etik? Masuk lembar kedua. Ketiga. Etika. Etik. Ayo, siapa yang tahu? Etika. Saya bisa, Bu. Ya, siapa namanya? Meika. Meka lagi. Ya, silakan. Yang lain ada nggak? Yang lain. Ayo, yang lain. Sebentar ya Meka ya. Yang lain dulu ya. Yang lain dulu. Etika itu apa sih? Nih Bu gedein. Ayo, ada yang tahu etik? Kamu nggak ada etik. Nah, nggak ada etika. Ngerti nggak? Kamu nggak ada. Apa tuh namanya? Perilaku. Apa lagi? Perilaku. Etika, etik. Oke, jadi etika ini suatu perilaku biasanya yang tertulis, ya. Jadi perilaku tertulis. Apa beda dengan etiket? Etiket itu adalah perilaku yang sudah berkontak dengan orang. Umpamanya nih, ibu sama kamu ketemu berdua, terus kamu cuek aja. Padahal ibu guru kamu nggak ada nyapa. Kalau salah mungkin nggak boleh dulu ya karena corona. Nyapa, halo Bu, Bu Ayu, assalamualaikum, selamat pagi. Nah, itu kita udah berjumpa dengan orangnya, itu etiket. Berarti etiket itu adalah jika perilaku itu disandingkan dengan kolaborasi dengan 2 orang atau 3 orang, itu namanya etiket. Kalau etika ini perilaku yang biasanya tertulis, seperti etika jurnalistik. Jadi seorang wartawan jurnalis itu harus ada etikanya. Terus guru, etika guru, kode etik guru. Jadi kami guru ini punya kode etik yang harus dipatuhi ya. Berikut lagi, dalam pencak silat pun juga ada namanya etika. Jadi etik dalam pencak silat itu apa-apa aja. Oke. Ada yang tahu? Etik dalam pencak silat. Kode etik dalam pencak silat itu apa-apa aja? Ada yang tahu nggak? Oke. Bisa dibantu? Ini yang udah gabung di sini silakan, kalau mau bantu silakan di sini bantu kode etik dalam pencak silat. Ibu bantu 1 ya. Di sini tidak boleh menyerang terlebih dahulu, Bu. Tidak boleh bergerak. Menyerang terlebih dahulu. Oh, tidak boleh menyerang. Oke. Nanti menunggu ya. Tidak boleh menyerang. Oke, kita tampung. Ada lagi? Harus menggunakan silat untuk menolong semua orang. Oh, menggunakan kepandaian. Oh, maksudnya kepandaian untuk menolong orang ya. Iya, Bu. Ada lagi? Tidak boleh sombong. Tidak boleh menonjolkan diri atau sombong. Tidak boleh menonjolkan diri. Tidak boleh sombong. Nah, gitu ya Ibu ambil ya. Tidak boleh sombong. Ada lagi? Ada lagi? Boleh nggak cari musuh? Ini mentang-mentang hebat nih. Tidak boleh mencari. Halo, masih bisa didengar suara Ibu? Masih, Bu. Oke. Oke, ini ya. Jadi, kode etiknya apa aja? Ya, boleh sombong. Ya. Kepandaian itu untuk orang lain.
boleh untuk diri kita, tapi untuk menyelamatkan diri atau membela diri kita. Tapi gunakanlah kepandaian kita itu untuk orang lain. Jikalau ada orang bermasalah, umpamanya merasa nyawanya terganggu, walau diganggu orang, kita gunakan kepandaian kita untuk membantu orang lain. Oke, yang jelas tidak boleh sombong. Ini mentang-mentang kita pandai, jagoan neon ya, pandai, jangan kita sombong. Kalau penting, kalau perlu, orang tidak tahu kalau kita itu jago. Jadi kita diam-diam aja. Ibarat padi semakin berisi semakin merunduk. Oke. Nggak boleh cari musuh. Jadi mentang-mentang kita hebat nih, jangan cari musuh, jangan cari masalah. Jadi jangan mencari musuh atau masalah. Dan tidak boleh menyerang terlebih dahulu. Ya menunggu nih sifatnya. Jadi kalau ada orang menyerang ya otomatis kita barulah mulai dengan reaksi kita. Tapi jangan etiknya jangan kita mulai menyerang terlebih dahulu. Kontrol emosi. Oke, udah keren nih. Semuanya udah paham. Oke, jadi itu kode etik dari pencaksilat. Nah, Ibu mau lagi nih. Apa itu fungsi sebentar. Salah, Ibu. Sekarang Ibu mau tahu fungsi dari pencaksilat itu apa ada? Apa? Pencaksilat. Nah, yuk dibantu Ibu. Fungsi dari pencaksilat. Melatih diri kita menjadi berani. Melatih diri menjadi berani. Jadi sini Ibu ambil agar berani ya, agar berani. Ada lagi. Memberi kemampuan, Bu. Memberi maksudnya kemampuan ini memberi keterampilan ya, keahlian ke kita ya. Iya, Bu. Memberi kita keterampilan. Yang dulunya kita nggak bisa mungkin menendang atau fisik kita lemah, akhirnya dengan belajar pencaksilat kita sudah bisa. Ayo, ada lagi? Cara untuk mempertahankan diri, Bu. Gimana nak? Gimana? Cara untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Ayo, ada lagi. Fungsinya pencaksilat itu untuk melatih kita agar berani, untuk memberikan kita keterampilan. Karena di pencaksilat itu kita tahu selain ada seni, ada juga fisik, ya. Otomatis keterampilan kita akan terjaga. Apakah berupa keterampilan gerak, ya, atau keterampilan seni. Ya, ada lagi. Terus mempertahankan diri kita dari serangan musuh. Apakah itu musuhnya nanti orang atau binatang buas, bisa saja terjadi seperti itu. Ya, dengan keahlian kita pencaksilat, kita bisa. Ada lagi tambahan yang lain? Menambah Memiliki kemantapan untuk mempertahankan dan membela diri terhadap sebuah ancaman bahaya, Bu. Berarti membela diri ya, membela diri dari bahaya. Oke, ada lagi? menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Ada lagi? Ini kalau Ananda yang hadir dalam sini, join, nulis di sini, seru nih. Ayo, yang ada di dalam sini ada Aita Tobing, ada Aurel, silakan. Berani aja, nggak masalah. Ini pertama kali ya kita ya. Besok-besok kalau Ibu buka papan tulis virtual, semuanya boleh kolaborasi. Ya, silahkan menambah ide-idenya di sini. Nggak masalah-salah, yang penting mencoba. Ya, saat ini mungkin Ibu yang ngetikkan. Ayo, fungsi dari pencaksilat apa? Yuk, ada lagi? Nah, sekarang Ibu tanya, pencaksilat itu dalam perlombaan, apakah Ananda pernah melihat, apakah sekedar melawan musuh atau ada lawan, berdua, duel, apakah seperti itu? Bentar, ada yang masuk nih kayaknya, nggak pakai akun belajar.id. Bentar ya. Nah, ini ada Nina Ahmad. Bentar. Nina Ahmad, oke. Nah ya nak, bantu Ibu. Begitu kamu melihat pertandingan pencaksilat, apakah kamu lihat pertandingan pencaksilat itu hanya duel, berarti berlaga. Nah, apakah sekedar berlaga saja? Enggak, Bu, membutuhkan konsentrasi. Ya, butuh konsentrasi. Jadi
dalam pencak silat itu memang butuh konsentrasi. Tapi yang kita lihat selama ini, apakah dalam tanding lomba pencak silat itu hanya berduel, berdua, 1 lawan 1? Apakah hanya berduel saja, berlawan? Ada nggak yang lain, yang sendirian? Itu maksud Ibu. Ada nggak? Melatih tekniknya, Bu. Melatih teknik, ya. Melatih teknik itu untuk gerak-gerak spesifik pencak silat. Ya. Melatih kelincahan, Bu. Siapa tuh? Oke. Melatih kelincahan, Bu. Oke, sip. Jadi maksud Ibu gini ya. Jadi dalam pencak silat. Belum lagi jam Siapa itu? jam 8 Bapak itu. Cepat ya bagi linknya. Mic-nya siapa tuh yang aktif? Bentar ya. Itu Aurel, Bu. Aurel dimatikan dulu ya Ibu, bisukan dulu semua. Oke, kita lanjut. Nah, maksud Ibu begini. Dalam pencak silat yang barusan kamu baca, yang kamu tunjukkan tadi untuk membela diri, untuk apa? Itu namanya pencak silat untuk bela diri. Semuanya untuk bela diri. Nah, itu untuk bela diri. Seperti yang kamu bilang tadi nih. Ini di slide sebelumnya ada untuk mempertahankan diri, ada untuk memberikan keterampilan agar berani membela diri dari bahaya. Jadi itu namanya pencak silat untuk membela diri kita. Sesuai namanya itu bela diri. Nah, yang Ibu tanya tadi, dalam perlombaan pencak silat, apakah hanya bela diri saja? Bela diri ini kan kelihatan kalau ada lawan, ya kan? Kalau nggak ada lawan kan namanya nggak bela diri, hanya sendiri saja, berarti aman dirinya kan? Nah, apakah dalam pencak silat ini hanya untuk bela diri saja? Tidak. Ada juga dalam pencak silat itu namanya untuk seni. Pernah dengar? Halo, pernah dengar nggak pencak silat itu berfungsi untuk seni? Nah, sekarang Anda pernah nggak pergi ke kondangan-kondangan atau acara-acara pembukaan apa? Ada pembukaannya dengan pencak silat. Pernah nggak melihat? Pernah, Bu. Ya, itu merupakan pencak silat berfungsi sebagai untuk seni. Ya, dia menampilkan gerakan pencak silat. Ya, apakah pakai pedang, pakai toya, ya, atau tangan kosong, itu namanya seni. Tapi kalau ada lawan, itu namanya bela diri. Dan pencak silat ini juga ada nantinya untuk satunya adalah untuk pendidikan. Nah, pendidikan. Oke. Di pencak silat ini untuk pendidikan. Nah, maksudnya apa? Dalam pencak silat ini nanti hasil akhir dari latihan pencak silat ini adalah di situ kita diminta untuk bisa terampil dalam gerak dan secara psikologis kita dilatih untuk emosional sehingga kita menjadikan diri kita ini sebagai orang yang betul-betul memahami tentang arti dari fungsi pencak silat. Jadi ilmu pendidikannya di sini tinggi. Jadi selain untuk bela diri, seni juga berfungsi sebagai untuk pendidikan. Di sini kan kita belajar. Oh, belajar melihat karakter orang. Oh, belajar kita melihat musuh itu bagaimana. Oh, kita belajar dengan seni itu bagaimana. Jadi ada di situ keselarasan, ada namanya gerak harmonis dari pencak silat itu kalau untuk seni. Dan untuk bela dirinya, kita mendapatkan di situ pengetahuan dan keterampilan seperti yang Anda sebutkan tadi sebelumnya. Nah, itu fungsi dari pencak silat. Ada 3 ya, ada untuk bela diri, ada untuk seni, dan ada untuk pendidikan. Oke, lanjut ya. Yuk, yang masih di sini, nongkrong di sini, yang di Ibu ada Muhammad Ihsanul, ada Elita, ada Nadia, ada Raihan, ada Anonim, nggak tahu pakai akun gmail.com ini, ada Wina. Silakan kolaborasi. Nah, sekarang Ibu mau tahu lagi nih. Maaf. Dalam pencak silat, apakah itu seni bela diri pencak silat? Biasa kalau seni kan bisa 1 orang ya, atau rame-rame serentak bisa melakukan.
latihan seni tanpa ada lawan, tapi mempertunjukkan seninya, geraknya, itu nama seni. Kalau bela diri kan ada lawan ya, ada lawan untuk dilaga. Nah itu punya teknik-teknik ya, teknik-teknik. Nggak mungkin nggak punya teknik. Nah sekarang ibu mau tanya gerak-gerak tekniknya, gerak spesifik. Kalau sepak bola kan gerak spesifiknya ada menendang, ada mengumpan, ada menggiring. Nah, sekarang di pencak silat nih, apa-apa aja gerak spesifiknya? Yuk. Kuda-kuda. Sikap. Oke, sebentar ya. Ya, apa? Tadi yang jawab kuda-kuda. Apa lagi? Ibu layar ibu Bola gerak. masih kelihatan kan? Nak? Layar ibu masih kelihatan kan? Bola gerak. Menangkis, Nak, Bu. layar ibu Apa, masih Bu? kelihatan? Masih, Bu. Masih kelihatan Masih, Bu. jambornya kan? Papan tulis kan? Masih, Bu. Oke, apa tadi ibu menangkis ya? Ibu dengar tadi ya? Kuda. Apa lagi nak? Bola gerak. Udah apa? Bola gerak. Bola, Satu-satu. bola langkah satu-satu ya nak ya. Apa lagi? Sikap pasang. Tendangan, Bu. Menangkis, Bu. Kita pasang. Menangkis. Udah menangkis. Menangkis sudah nak. Apa lagi? Serangan. Menyerang. Serangan. Apa lagi? Menyerang. Tendangan. Menyerang. Menendang. Ibu tampung aja nih dulu. Ayo yang mau Menangkis. menangkis sudah nak. Pukulan. Bola gerak. Pukulan. Pola gerak, pola langkah. Pola gerak sama pola gerak ya. Coba. Pola gerak ya. Pola gerak. Ada lagi? Arah, Bu. Arah atau posisi badan. Arah atau posisi badan. Ada lagi? Pembelaan, Bu. Apa nak? Pembelaan ya? Pembelaan. Pembelaan. Ada lagi? Langkah silang. Gimana nak? Langkah silang. Langkah silang. Oke, Bu terima aja dulu. Langkah silang. Oke, apa lagi? Ada lagi? Apa? Halo, apa nak? Elakan. Elakan. Elakan udah belum? Udah belum ya? Belum ya? Elakan. Oke. Oke, kita skip dulu ya. Nah, yang Ananda sebutkan tadi benar adanya gerak-gerak spesifik. Nah, tetapi ini sudah ada yang menjurus ke khusus. Nah, jadi kita lihat dulu nih. Di sini ada kuda-kuda, ada elakan, ada menendang, menangkis, langkah silang, langkah pola langkah ya, arah posisi badan, sikap pasang, pola gerak, serangan dan pukulan, pembelaan di sini ya. Jadi dalam pencak silat gerak spesifik itu dia sebelum kita jabarkan ke khusus ada namanya pertama sikap. Oke. Sikap ini nanti Ananda bisa lihat sendiri ya, sikap ini masuk yang kategori sikap yang mana-mana aja ya. Nah, ada lagi di sini nih pola gerak. Tadi ada yang nyebut pola gerak ya. Nah, ada pola gerak. Nah, ada lagi di sini. Ikut lagi. Ada lagi di sini langkah. Ada yang sebut langkah tadi enggak? Oke. Ada lagi di sini pembelaan. Pembelaan. Oke. Ada lagi di sini serangan. Oke, sip. Ini yang umumnya. Oke, nak ya, ini yang umum. Jadi nanti anak-anak ibu, nah yang sikap ini masuknya apa-apa saja, nah pasti ada di sini. Sikap ini. Ada nanti katanya situ sikap. Yang jelas nih kuda-kuda ini termasuk sikap ini. Ya kan? Kuda-kuda ini masuk sikap. Oke, sikap sini ada yang berdiri, ada jongkok, ada nggak di sini? Belum ada ya, jongkok, ada yang duduk, berbaring, dan pasang. Jadi pasang ini biasanya kuda-kuda, sikap pasang atau kuda-kuda. Ini cocoknya di sini. Oke, sekarang pola gerak. Pola gerak, mana nih pola gerak? Yang masuk pola gerak yang mana ya?
Ada nggak yang cocok di sini yang masuk pola gerak? Pola gerak itu apa-apa aja? Halo? Ada? Pola gerak. Ayo, bisa bantu? Di antara ini, mana yang masuk pola gerak? Menangkis, Bu. Pola gerak, pola gerak. Pola gerak, dia gerak nih. Pola gerak itu kan Arah pola. posisi badan, Bu. Yes. Badan. Karena posisi badan. Kan pola itu kan bentuk. Gerak itu langkah, gerak itu gerak, bentuk langkah, bentuk gerak kita. Jadi arah posisi badan ini pas dimasukkan ke dalam pembentukan atau arah posisi badan. Atau bahasanya di sini pembentukan arah. Ya. Sekarang langkah. Nah, langkah di sini ada nggak yang mau dimasukkan ke dalam? Langkah dalam pencak silat itu biasanya terdiri dari langkah apa? Yuk, coba bayangkan orang lomba pencak silat atau berseni pencak silat. Langkahnya ini biasanya langkahnya bentuknya seperti apa? Ya, di antara ini ada nggak yang masuk langkah nih? Nih, Bu pinggirkan ya. Langkah silang, Bu. Oke, langkah silang. Nah, ya, langkah silang. Nih, Bu pinggirkan. Enggak keliru. Oke, langkah silang. Damping. Ada nggak? Selain langkah silang, ada lagi nggak yang di sini masuk? Sikap pasang, Bu. Ini sikap pasang ini masuk. Sikap pasang masuk sini ya. Lupa tadi kita. Sikap pasang masuk sikap ya. Oke, ayo. Ada lagi nggak? Pola langkah, Bu. Pola langkah. Pola langkah. Oh ya, nih bisa masuk sini. Pola langkah. Pukulan, Bu. Untuk langkah, untuk langkah. Untuk langkah Oh, iya, dulu. Bu. Nah, jadi di sini ada langkah silang. Selain langkah silang ada, ini nggak ada di sini. Selain itu juga ada langkah. Ya, kita tambahkan langkah Lurus. selain silang. Tuh. Langkah lurus. Oke. Jadi langkah lurus di sini ya. Kita tambahkan ada langkah silang, pola langkah lurus. Sekarang kita masuk pembelaan. Pembelaan. Bentar, geser dulu. Untuk pembelaan coba dipikir-pikir mana yang masuk Serangan, kategori serangan. Elakan, Bu. Menangkis, Bu. Ayo, nah, Serang, Pukulan. Bu. Menangkis, Pukulan, Bu. Bu. pembelaan. Menendang. Ya, yang mana? Serangan, Pukulan, serangan. Bu. Elakan, Bu. Menangkis, Bu. Elakan. Tangkisan, Bu. Melangkis. Sama melangkis dulu ya. Ini pembelaan tuh membela diri loh, membela diri. Membela, kita membela. Orang mau menyerang kita, tentu kita harus bela diri. Apa nih? Menangkis ya, Elakan. menangkis. Elakan. Elakan, Pukulan. ya. Kita masuk sini. Pukulan, pukulan. Pukulan masuk pembelaan nggak? Ayo. Lebih tepatnya masuk ke Serangan, Bu. jadi pukulan. Nih ya, pukulan. Serangan ya. Menendang juga, Bu. Serangan, Bu. Menendang ya, masuk serangan. Ini pembelaan, berarti inilah kategorinya ya. Pola gerak. Pola gerak kita masukkan ke inilah dia. Oke. Nah, jadi bisa kita klasifikasikan gerak spesifik itu. Jadi intinya gerak spesifik dari silat itu ada 5. Ada sikap, ada pola gerak, ada langkah, ada pembelaan, ada serangan. Nah, ini poin-poin kecilnya. Kalau sikap itu ada sebenarnya di sini namanya, Ibu tambahkan lagi ya. Sikap berdiri. Ya. Ada sikap jongkok. Jadi banyak sikapnya. Ada duduk. Ada berbaring. Ada sikap pasang. Pasang udah ya di atas ya. Nah, ini. Ini untuk sikap. Untuk pola gerak, ya ini arah-arah gerak. Kita pola untuk bergerak itu inilah dia. Terus untuk langkah ada langkah silang, ada langkah lurus. Untuk pembelaan ini kita membela diri loh. Kita tidak nyerang, tapi kita membela diri. Nah, itu dengan cara menangkis. Orang menyerang nggak mungkin kita diam aja kan? Kita menangkis. Itu kita membela diri kita. Dan elakan. Orang nyerang kita ngelak.
Iya, kita pembelaan, maksudnya pembelaan diri. Nah, ini dia. Dan serangan, kita menyerang. Oke, begitu ada orang seperti itu. Tadi Bu, prinsipnya kan kita nggak boleh nyerang Bu. Ya nggak wajar juga sih kalau kita asik diserang orang terus kita nggak hanya membela diri saja, kan nggak mungkin. Tetap kita harus ada serangan juga. Ya, apalagi dalam pertandingan. Kalau pertandingan kan mencari poin ya. Dengan standar yang diserang itu harus ada tempat-tempat tersendiri. Nah, jadi tidak boleh ngawur dalam berlomba itu menyerang bagian pinggang ke bawah, itu nggak boleh. Itu biasanya kena dis. Nah, jadi sportif, disinilah letak sportif olahraga, tetap ada juri. Boleh kita nyerang, kalau untuk pertandingan boleh kita nyerang asalkan di sasaran-sasaran yang sudah disediakan. Seperti kemarin ada yang pakai samsak ya, apa ya, itu ya pakai badan. Nah, pelindung badan itu untuk menyerang bodinya. Oke, bodinya itu diserang. Tapi kalau dalam kita ketemu musuh bagaimana? Setidaknya kita tidak melukai, tapi kita buat musuh itu tidak berkutik. Jangan membuat mati, jangan membuat mengakhiri nyawanya, tapi buatlah dia cedera terhadap apa yang dilakukan kepada kita. Nah, itulah fungsi dari serangan. Jadi kita nyerang jangan sampai membela diri itu jangan sampai anarkis juga. Kita cukup mencederai orang itu saja biar dia tidak bisa berkutik kembali. Nah, itu lakukan serangan. Jadi memang prinsipnya dari awal tadi di sini kan kita tidak boleh katanya tidak boleh menyerang ya. Nah, tidak boleh menyerang. Ya, memang awal kita tidak boleh menyerang. Nah, cuma kalau umpamanya kita bertahan terus, kalau untuk bertanding kan nggak mungkin. Kalau untuk bertanding, maka diadakanlah serangan, balasan atau balikan. Oke. Untuk penyelamatan diri juga begitu. Nggak mungkin kita bertahan saja. Juga harus ada serangan. Seperti, jadi yang terbayang sama kita nih, pencak silat bukan hanya kita dengan orang saja. Terkadang kita di rimba, hukum rimba pun kita bertemu binatang buas, kita juga melakukan gerak-gerak silat kita atau gerak-gerak bela diri kita untuk mencederai lawan kita, apakah itu hewan buas nantinya. Kita tentu harus ada serangan, nggak mungkin kita mengelak-ngelak terus. Oke, sampai di sini paham ya nak ya? Asik ya? Saya dipahami? Bisa, Bu. Paham, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Nah, Bu. oke, kita lanjutkan ke slide kita. Ya. Oke. Jadi anak-anak Ibu mungkin pertemuan berikutnya kalau Ibu suruh jamboard kita kembali seperti tadi, tapi bukan Ibu lagi ya yang kolaborasi ngetik-ngetikan. Anak-anak Ibu yang ngetik semuanya. Kan sudah ada tuh logo-logo, nanti silakan dipelajari. Ada teks berarti bisa nulis, ada coret-coret bisa coret-coret ya. Oke. Nah, ini kode etik tadi sudah. Untuk materi selengkapnya nanti silakan Anda lihat Classroom. Materi ini sudah Ibu sematkan di Classroom untuk materi pencak silat. Nah, ini dia yang tadi ya. Nah, ini. Silakan anak-anak Ibu lihat di sini teknik sikap itu seperti apa. Nah, ini ada sikap sedia, samping di sini macam-macam ya. Yang berdiri, yang jongkok seperti ini, jongkok duduk berbaring seperti ini. Sikap pasang seperti ini. Oke. Untuk pola gerak, nah ini pola gerak. Tadi kan bilang pola gerak ya. Nah, ini dia pola gerak. Ya. Oke. Untuk langkah, ini dia langkah. Ada lurus, ada langkah silang. Ini pembelaan. Pembelaan itu mengelak ya dan nangkis. Ya, ini dia. Untuk serangan, ada serangan menggunakan tangan, menggunakan siku, ada menggunakan kaki. Oke. Nah, ini variasinya. Kita sudah masuk variasi. Jadi itu dasar-dasar itu sebenarnya pelajaran kelas 7, kelas 8. Sekarang di kelas 9 kita belajar variasi dan kombinasi. Nah, di sini aktivitas variasi dan kombinasi ini banyak sekali Ananda. Kalau sudah seseorang menjadi seorang pencak silat, atlet pencak silat, apakah dia seni ataupun dia laga, pastilah dia sudah menguasai gerak spesifik. Sehingga beberapa rangkaian gerak spesifik itu kalau digabungkan menjadi variasi dan kombinasi. Sama halnya semalam kita cerita nasi goreng ya. Nasi goreng itu ada macam-macam, nasi goreng petai, nasi goreng udang, seafood, nasi goreng pedas. Nah, itu sudah variasi dan kombinasi.
Dia intinya geraknya tetap, intinya satu, tetap nasi. Tapi setelah divariasi dan kombinasi, jadilah bermacam-macam bentuknya. Sama dengan ini. Tekniknya gerak spesifiknya yang kamu bilang tadi. Setelah digabung menjadi variasi dan kombinasi. Ini silahkan nanti dilihat ya Nanda ya. Oke. Nih, karena kita tidak bisa praktek, maka Ibu tampilkan saja dalam berupa gambar. Ya, silahkan dilihat. Nah, mau belajar mandiri pun boleh di sini. Teknik kuda-kuda, latihan di sini. Oke. Ya, silahkan nanti dilihat di modul yang sudah Ibu kasih. Nah, jadi intinya rangkuman dari materi kita hari ini adalah jikalau semua keterampilan pencaksilat itu kita lakukan secara sembarangan asal dan dapat mencederakan orang, nah itu jangan sampai ya. Jadi jikalau kita mempunyai keahlian dalam pencaksilat seperti kode etiknya tadi, seperti prinsip pencaksilat, ya jangan sampai kita nyerang duluan, jangan sampai kita mencederai orang terlalu jangan. Jadi bahaya di sini. Jadi tidak boleh kita melakukan secara sembarangan. Walaupun kita sudah punya ilmu bela diri apapun, setinggi apapun, jangan kita melakukan secara sembarangan kepada orang. Apalagi sifatnya aku pengen cobalah, pengen praktek, nggak pernah lomba dipraktekkan ke adiknya. Jangan, itu berbahaya ya. Oke, jadi niat awal jangan mencederai orang, tetapi niatkan untuk membela diri kita, gitu ya. Nah, di sini kita tetap melestarikan budaya bangsa yang seperti dibilang dari awal, pencaksilat berasal dari Indonesia. Ini merupakan olahraga seni dan bela diri, ya, yang terus kita lestarikan di Indonesia, karena ini adalah bawaan dari nenek moyang kita. Selain itu, selain untuk bisa meningkatkan seni dan bela diri, juga bisa untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan. Kamu latihan pola langkah saja bolak-balik 10 kali, kuda-kuda pasang siap 10 kali, itu sudah melatih kekuatan otot kaki. Ya, sudah melatih kekuatan otot kaki kita. Jadi, itu sudah melatih kebugaran kita sendiri. Aspeknya itu banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dari pencaksilat itu ada aspek mental, mental itu psikis, mental kita ya. Nah, ada nih orang yang yang takut berlomba, nah itu mental. Orang yang berani turun laga, nah itu berarti mentalnya kuat, ya. Ketemu dengan lawan, ketemu dengan penonton, ada yang takut, nah itu mental. Jadi di situ mau melatih kita mental, berani atau tidaknya kamu di situ mental. Spiritual, nah itu hati kita, spiritual ini berhubungan dengan hati kita ya. Oke. Aspek seni budaya, tadi pencaksilat ada seninya. Contoh kita lihat pada saat upacara-upacara besar, upacara penyambutan, itu seringkali kalau kita budaya Melayu sering menampilkan seni pencaksilat. Apakah menggunakan alat seperti golok ataupun toya ataupun tangan kosong, itu seninya di situ. Dan juga mengandung unsur bela diri untuk membela diri kita. Dan juga jelas tentunya olahraga. Jadi semua gerakan itu merupakan olahraga, mengolah raga kita. Jadi diolah raga kita nih, fisik kita. Ya. Oke Ananda semua. Nah, begitulah materi dari Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo. Tidak, Bu. Jelas ya? Oke. Nah, jadi nanti Ananda silakan nanti dibuka Google Classroom, seperti Ibu bilang tadi, Google Classroom-nya dibuka. Terus pelajari, kalau masih belum paham materi yang tadi, pelajari lagi. Terus lagi nanti isi absennya ya, dengan cara klik hadir, sakit atau izin. Selanjutnya, nah tugasnya ringan hari ini. Tugas hari ini ringan sekali, tapi nanti Ibu rilis jam 3 sore. Ya, sebentar lagi kayaknya. Jam 3. Setelah kita nanti meeting, itu jadwalnya langsung keluar muncul. Hanya pertanyaan, terkait pertanyaan tentang pencaksilat. Silahkan kamu jelaskan versi bahasa kamu masing-masing.
menurut kamu apa pendapat kamu terkait pertanyaan yang Ibu ajukan tadi? Jadi menurut versi kamu sendiri bagaimana? Nggak usah plagiat ke browsing cari-cari lain, nggak usah. Versi kamu bagaimana? Ya. Jadi Ibu minta natural dari kamu sendiri, pendapat kamu sendiri terkait nanti soal yang Ibu berikan itu. Oke ya nak ya. Untuk pertemuan hari ini, mungkin Ibu rasa Ibu sudahi sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti di kolom forum Classroom ditanyakan di Classroom atau di kolom komentar Ibu baca. Silakan nanti diajukan. Bu, saya apa gini nggak bisa, apa gini, gimana caranya? Oke, untuk materi pencaksilat kita akhiri ya. Nah, sekarang Ibu mau flashback nih ke belakang. Ada masalah nggak tentang materi atau tugas-tugas sebelumnya? Sebelum Ibu akhiri nih. Ada, Bu. Ada. Ngirim ke tugasnya itu lama kali loading, Bu. Oh ya, banyak kendala seperti itu. Kalau umpamanya rasanya nanti bermasalah ngirim di Classroom, nanti Ibu akan sematkan Google Form. Di Google Form itu silahkan kamu buka Google Form-nya pakai akun belajar.id. Nanti di situ ada upload video, silahkan kamu upload aja videonya ke sana. Ya, nanti Ibu lampirkan. Nah, pakai Lewat dari situ kan, Bu. Gimana, Nak? Berarti ngirimnya lewat dari situ kan, Bu? Ya, kalau umpamanya dari Classroom susah, gagal-gagal terus, kemungkinan mungkin terlalu besar kapasitas videonya. Kemarin juga ada yang japri sama Ibu, Bu, saya mau ngirim di Classroom video beberapa kali gagal terus, Bu. Tanya, berapa kapasitasnya? 110 MB. Coba dikompres 50 MB. Ada nggak orangnya sini? Yang kemarin chattingan sama Ibu? Kalau dikompres 50 MB, mungkin Ibu rasa sanggup. Jadi nggak perlu videonya jernih, rapi. Yang penting kelihatan Ibu, badan kamu itu Ibu kelihatan. Jadi kalau nanti besar kapasitas videonya 100 MB, dikompres menjadi 30 MB atau 50 udah mantap itu. Yang penting kan kelihatan badan kamu, kaki kamu melangkah itu kelihatan. Tahu ya aplikasi untuk kompres video? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Nah, ya. Silakan nanti searching di YouTube untuk cara mengompres video, jadikan jadi lebih kecil, mana tahu bisa dimasukkan ke Classroom. Tapi kalau enggak juga, nanti Ibu akan kirimkan link Google Form-nya. Di situ nanti silahkan kamu upload video kamu di situ. Bagi yang bermasalah di Classroom. Bagi yang sudah oke, jangan dikirimkan lagi. Oke, sebagian sudah ada Ibu ya, udah Ibu koreksi, sudah Ibu kasih komentar. Silahkan mau diperbaiki boleh Bu, silahkan kalau mau perbaiki, tapi saran Ibu nggak usah deh, karena limit pengerjaan tugas sudah selesai ya. Untuk limit pengerjaan tugas akan sudah selesai, udah berakhir ini jam nanti malam nih berakhirnya ya, jam 12 kurang 1 detik nanti berakhir. Jadi kalau yang ngirimkan tugasnya besok-besok bagaimana Bu? Bisa, tapi untuk kategori rubrik kedisiplinan itu sudah mulai berkurang. Kalau kemarin rubrik disiplinnya mungkin paling tinggi 4, kalau lewat besok dari limit tenggatnya itu sudah berkurang menjadi 3. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, Ibu bisa main binomo? Gimana Nak? Gimana Nak? Jason. Apa Jason? Kenapa Jason? Halo? Bisa diulangi Jason? Halo? Atau chat aja kalau umpamanya. Oke, anak-anak Ibu. Ada yang mau tanyakan lagi, Nak? Oke, coba hidupkan kamera semua. Ibu akan screenshot sebentar. Hidupkan kamera semuanya. Untuk bukti bahwasannya hari ini kita sudah belajar PJOK dari 270 siswa kelas 9 yang hadir hanya 74. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah ada yang mau masuk. Ibu terima kasih kepada anak-anak Ibu yang udah masuk hari ini. Ibu paham ini waktu-waktunya istirahat. Ibu mohon maaf karena ditunda siang hari. Dikarenakan tadi Ibu ada tugas juga mengajar, tapi Ibu tidak surut mengajar kamu. Oke ya, jadi sama-sama
kita belajar semua. Bapak Ibu guru kamu di sana juga belajar, kamu di sini juga belajar. Jadi intinya Ibu tetap insya Allah siap melayani kamu. Ya, mohon maaf dan terima kasih anak-anak Ibu yang sudah hadir hari ini. Nggak apa-apa pakai baju biasa nggak apa-apa, karena ini udah di luar jam ya. Kalau sama Ibu, insya Allah Ibu nggak banyak neko-neko. Tapi kalau pagi kita harus pakai baju sekolah ya nak ya. Kalau pagi kita udah masuk sekolah, kalau siang ini nggak apa-apa, karena sudah jamnya. Sebentar, Ibu akan screenshot. Ya, diaktifkan kameranya ya. Nanti jangan lupa diisi absen setelah ini, diisi absen. Diisi absennya, jangan lupa. Dibuat yang hadir di sini, berarti dibuat hadir. Oke ya, Ibu screenshot. 1, 2, 3. Gaya. 1, 2, 3. Cis. Oke. Mantap. Yuk yang belum, kameranya yang belum aktif. Silakan anak-anak Ibu ya yang memori RAM handphonenya besar, memori besar, RAM-nya besar, di install aplikasi Jamboard. Jadi besok bisa jadi kita besok materinya kita untuk materi pencaksilat hanya seminggu ya Nak ya. Minggu depan itu udah berakhir, minggu depan itu kita materi baru lagi. Jadi untuk pencaksilat hari ini 1 minggu ke depan itu pencaksilat. Jadi Kamis depan kita masuk materi baru ya, karena tagihannya kan tidak berat, hanya menjawab pertanyaan saja, pertanyaan singkat. Jadi minggu depan kita sudah masuk materi kebugaran jasmani ya, siap-siap ya. Diselesaikan tuh tugas-tugas yang sepak bola, bulu tangkis, apalagi tuh kemarin jalan cepat, sama hari ini sama yang pencaksilat diselesaikan biar tidak numpuk-numpuk. Oke, terima kasih Ananda Ibu semuanya. Terima kasih, semoga kalian sehat-sehat selalu. Salam dengan orang tua di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga bulan September minggu depan kita sudah bisa tatap muka. Apapun itu keputusan pemerintah kita siap terima ya. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau keluar. Silakan. Ya Bu, makasih. Iya, Makasih, sama-sama. Bu.